Jangan kau sangka bahwa Tuhan kan meninggalkan anaknya, dan bahwa hanya kemujuran tanda dan bukti kasih-Nya. Nanti bagimu nyatalah betapa agung maksud-Nya. Selamat petang, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan renungan petang. Seperti biasa, mari sebelum kita memasuki ke renungan petang, mari kita buka dengan berdoa. Tuhan Maha Besar, kemuliaan kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih sekali Tuhan, Tuhan telah menuntun kami dari pagi hingga petang ini dalam kegiatan kami, dalam dinamika kehidupan kami masing-masing pribadi demi pribadi. Tuhan telah tuntun kami, sehingga pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kami untuk merenungkan akan firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, dari awal hingga akhir, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, selamat petang saudara sekalian. Pada renungan saat ini, saya akan memberi judul Hidup Tetap Terjaga dalam Roh Kebenaran. Saudara, saat ini kita berada di masa Prapaskah. Dari Rabu Abu sampai nanti Kamis Putih, nantinya ada 6 pekan, kira-kira setelah itu. Dalam kalender gerejawi, ini adalah masa-masa di mana kita untuk merenungkan introspeksi diri. Ada beberapa yang melakukan berpantang dan berpuasa. Pada masa-masa seperti ini, biasanya secara periodik dalam kalender gerejawi, kita diingatkan untuk mencuci hati kita, agar supaya hidup kita tetap terjaga dalam roh kebenaran, di mana supaya hidup kita berkenan benar di hadapan Tuhan. Hidup benar ini biasanya kacamata yang kita pakai tentunya sebagai orang Kristen. Tentunya kacamata kita adalah benar menurut Injil Kristus. Mudah-mudahan saat ini kita tidak hanya hanyut dalam ritual-ritual keagamaan kita, di mana kita hanya hanyut di dalam pelaksanaan ritual dalam peribadatan, yang tentunya biasanya kita akan hanyut dengan berbagai macam persiapan, ibaratnya seperti ubur rampe misalkan. Kita biasanya cukup sibuk sendiri dalam ritual tahunan ini, yang sampai membuat kita kadang-kadang kita mungkin bisa juga lengah dari esensi dari kebenaran itu sendiri, yaitu hidup dalam kebenaran Kristus. Saat kita melakukan beberapa peribadatan, saya katakan seperti ritual ibadah, biasanya di dalam detail-detail liturgi ini semoga saja kita mampu untuk bisa dituntun menemukan pijakan daripada hakikat iman Kristen kita.
Jadi apa yang kita jalani tidak hanya sebatas ritual-ritual dengan berbagai macam tetek bengeknya seperti itu. Namun setelah kita bertugas atau kita terlibat dalam peribadatan, kemudian kita pulang hanya hambar saja. Dalam masa-masa Prapaskah ini, sepertinya kita selalu mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang ada. Tetapi begitu pulang dari ibadah, udah dunia kita sudah tidak seperti apa yang dinyatakan seperti hidup dalam kebenaran. Ya, saudara, saat kita melakukan beberapa ritual itu, tentunya kita harus selalu berserah pada Tuhan untuk selalu dibimbing. Semestinya dalam ibadah-ibadah kita mampu membangun suatu pijakan iman kita, di mana iman ini selaras menuju pada kedewasaan iman kita. Salah satu pijakan yang saya ambilkan dari Roma 6, yaitu ayat yang 12 sampai yang ke-16, saya bacakan. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginanmu. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, dalam ayat tadi, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu. Seperti kita ketahui, saudara, tubuh itu lemah. Di dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita yang fana ini, di situ ada nafsu dan ego. Semasa kita hidup ini, antara nafsu dan ego ini selalu menyertai langkah-langkah hidup kita di dalam tindakan kita setiap hari. Ya, contohnya dalam kehidupan kita, manusia biasanya sering dikuasai oleh kata ingin. Misalkan, ingin kaya secara materi. Yang ingin kaya, semua orang ingin kaya kebanyakan. Tetapi kadang-kadang keinginan ini berlebihan, menjadikan suatu ego. Ini tidak hanya di dunia yang lain, di dalam kehidupan gereja pun juga sama. Banyak sekali beberapa orang berkarir di dalam gereja, ingin kaya raya, ingin dipandang keberhasilannya dengan takaran kaya raya. Kemudian ada lagi rasa ingin, yaitu keinginan atas status sosialnya. Ini saya rasa sama juga tadi dengan materi tadi, karena dari materi mengangkat status sosial biasanya. Misalkan dengan jabatan yang tinggi, entah jabatan di berbagai tempat dalam kehidupan sosial masyarakat maupun jabatan di gereja, orang kadang-kadang ingin dihormati. Ini suatu keinginan status sosial yang tinggi. Dan tentunya juga keinginan yang sangat manusiawi sekali dari kita, yaitu bagi orang-orang dewasa, yaitu
keinginan, kedewasaan kita dalam hal birahi misalkan. Keinginan itu sebenarnya suatu anugerah, saudara, jika dikelola dengan baik. Namun kadang-kadang manusia dalam memanajemen keinginan ini kadang-kadang mereka tidak mampu, sehingga hanyut dengan keinginannya itu sendiri. Seperti dalam ayat yang 13, misalkan saya baca, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ini, dipakai senjata kelaliman. Kadang kita tidak sadar, keinginan kita ini sebenarnya menjadi senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Ya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, mati secara iman, saudara. Dalam kehidupan kita, ketika kita belum mengenal Kristus, dalam kacamata Kristen, kita adalah mati rohani. Makanya di sini kita perlu membangun keimanan kita. Apalagi masa-masa prapaskah ini adalah kesempatan kita untuk bisa merefleksi diri di mana iman kita meletakkannya, sehingga menjadi suatu keimanan yang benar. Tentunya kalau dahulu sebelum zaman Almas, sebelum abad pertama, artinya di masa-masa perjanjian lama, dalam keimanan orang-orang yang percaya kepada Allah, mereka biasanya memberikan terikat dengan hukum Taurat. Namun karena sebenarnya Allah memandang semuanya itu baik, namun karena kadang-kadang hukum Taurat ini diimplementasikan dengan tidak begitu benar, sehingga perlu Sang Juru Selamat harus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Artinya supaya manusia ini menjadi hidup baru. Sehingga supaya kita benar-benar di jalan yang lurus kembali. Inilah jalan yang lurus di mana kita hidup dalam kebenaran. Tentunya setelah kita hidup dalam kebenaran, ya untuk berikutnya tentunya kita harus terlibat dalam amanat agung, yaitu kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Seperti dalam firman Tuhan, seperti hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Ini perlu kita resapi ketika kita hidup bersahabat dengan ego dan nafsu tadi. Walaupun sebenarnya ego dan nafsu tadi itu adalah sebuah anugerah, saudara. Itu jika kita kelola dengan baik. Tetapi kadang-kadang kita beralasan tubuh ini lemah. Sehingga kadang-kadang kita lengah, kita kurang bisa menata atau mengatur ego kita, emosi kita. Sehingga akhirnya sikap dan tindakan kita pun tidak berkenan di hadapan Allah. Kita lupa bahwa kita ini adalah ciptaan yang maha tinggi, yaitu manusia sebagai ciptaan yang sempurna. Sehingga sebagai manusia yang diciptakan secara sempurna, kita seharusnya juga bisa menjaga marwah ilahi, sehingga apa yang kita lakukan ya seharusnya seturut dengan kehendak Tuhan. Kita kadang-kadang hanyut dalam ritual kehidupan kita sehari-hari, mengejar kekayaan materi seperti tadi, status sosial, jabatan, dan sebagainya. Ini adalah gambaran atau implementasi dari ego kita. Artinya
ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan Tuhan dari firman Tuhan, yaitu hendaklah dosa jangan berkuasa. Saudara, maka sebaiknya kita hendaklah tetap terjaga hidup kita dalam kebenaran. Tentunya kita akan tanya parameternya seperti apa untuk kita tahu agar kita tidak dikuasai dosa. Ya tadi kembali ke tadi dalam urian saya tadi ya, kendalikan rasa ingin, nafsu dan ego tadi. Keinginan akan supaya kita dipandang lebih tinggi dari yang lain misalnya seperti itu. Nah, setelah kita bisa mengendalikan, kemudian kita bisa menjalani, berkiblat pada teladan Kristus. Teladan Kristus adalah yang termuat dalam Injil. Karena Injil, kamu tidak lagi di dalam hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Injil yang hidup, yaitu Kristus, itu adalah suatu teladan yang sangat sempurna. Seperti kita pahami kalau kita sebagai orang Kristen biasanya membaca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yahya, di situ kehidupan Kristus dari lahir sampai Yesus mati, kemudian bangkit kembali. Coba kita amati, di situ Yesus mengajarkan tentang kasih. Tidak ada keinginan Yesus untuk berkuasa sebagai raja di dunia ini. Raja yang bersifat duniawi. Misalkan untuk menempuh suatu kekuasaan harus dengan jalan perang, misalkan seperti itu. Jauh sekali dari itu ajaran Yesus. Kristus lebih menekankan pada ajarannya yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Akal budi inilah oleh tuntunan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk mengendalikan nafsu dan rasa ego kita. Supaya hidup kita dimampukan untuk berkenan di hadirat Allah. Amin. Mari sejenak kita memasuki suasana hening. Tuhan, terima kasih sekali Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan pada kami untuk merenungkan firman-Mu di dalam Roma 6 ayat 12 sampai 14. Tuhan bukakan pada kami untuk tetap terjaga dalam kehidupan kami yang benar. Pimpin Roh Kudus setiap langkah-langkah kami, berikan pencerahan pada kehidupan kami, sehingga ke depan dalam langkah-langkah hidup kami selalu dalam tuntunan semuanya. Kami tidak mengandalkan pada kemampuan kami, tetapi hanya tuntunan-Mu lah. Sehingga segala kehidupan kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, bimbing iman kami sehingga iman kami benar-benar dewasa. Tuhan yang memampukan kami. Kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikianlah renungan kita. Semoga dapat membuat kita tetap terjaga, hidup dalam kebenaran, sebagaimana kita dianggap benar di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati.